ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kajian serial ilmu komunikasi Islam. Kali ini kita akan membahas tentang tema baru, yaitu tentang fungsi-fungsi komunikasi. Kita akan membahas tema tentang fungsi-fungsi komunikasi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kenapa kita perlu untuk belajar tentang fungsi? Karena sekali lagi kita ingatkan bahwa setiap kata yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata yang keluar harus dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau Bapak Ibu membuka channel YouTube kita, kata-kata yang dibaca di awal setiap channel kita itu adalah ayat itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafazkan seseorang sebuah kata kecuali ada raqib atid yang akan mencatat. Nah, oleh sebab itu kita perlu betul-betul mengetahui saat kita mengeluarkan kata itu fungsinya untuk apa. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang fungsi komunikasi. Sehingga ketika kita mengeluarkan kata-kata, mengucapkan kata, itu nanti kita langsung terkoneksi dengan tujuan yang hendak kita inginkan. Fungsinya untuk apa? Sehingga setiap kata memiliki fungsi. Setiap ucapan yang keluar memiliki fungsi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ketika kita berbicara tentang fungsi, kita tidak akan bisa untuk mempelajari fungsi-fungsi ini sebelum kita mengetahui tentang istilah-istilah komunikasi yang terdapat di dalam kajian-kajian sebelumnya. Istilah-istilah yang sudah kita pelajari sangat banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang komunikasi. Ada qaul, ada kalam, ya, ada jidal, ada hiwar, ada bayan, ada irsyad, ada tawasi, ada nasihat, ada wa'ad dan sebagainya itu semua istilah itu adalah istilah-istilah yang akan membentuk konfigurasi indah. Ketika kita buat klasifikasinya, ternyata dia akan melahirkan fungsi yang luar biasa. Jadi kita kumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan komunikasi tersebut yang kami sebutkan di kajian-kajian kita sebelumnya. Ya, silakan. Memang agak aneh istilah-istilahnya. Yang kemarin kita katakan itu khalus surur, kita katakan ada al-wa'az atau mau'izah. Sebelumnya kita belajar tentang nasihat, ada tawasi, mungkin tidak akrab di telinga kita. Tapi itulah istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran yang kita ungkapkan apa adanya di dalam kajian-kajian kita di YouTube ini. Nah, mudah-mudahan sudah kita pelajari, kita dengarkan. Yang belum silahkan rujuk kembali. Insya Allah semuanya ada datanya dan terekam di sini. Kita kaji lagi. Nah, dengan istilah-istilah yang ada, yang terdapat dalam Al-Quran tersebut,
kita buat klasifikasinya, akhirnya melahirkan fungsi. Dan setelah kita buat klasifikasinya, paling tidak ya, ada 7 fungsi. Ya, ada 7 fungsi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua fungsi meyakinkan, yang ketiga fungsi mengingatkan, yang keempat fungsi memotivasi, yang kelima fungsi sosial, kemudian selanjutnya fungsi bimbingan, kemudian selanjutnya fungsi kepuasan spiritual, dan selanjutnya adalah fungsi hiburan. Jadi ada fungsi informasi, fungsi meyakinkan, fungsi mengingatkan, fungsi motivasi, fungsi sosial, fungsi bimbingan, fungsi kepuasan spiritual, dan fungsi hiburan. 8, ya, bukan 7, tapi ada 8 fungsi yang kita dapatkan dari klasifikasi tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Kalau kita melihat dari mana fungsi-fungsi itu kita dapatkan. Fungsi informasi diambil dari istilah naba, khabar, dan hadis. Silakan kembali lagi ya. Silakan kembali lagi kepada kajian-kajian sebelumnya. Apa itu naba, apa itu khabar, apa itu hadis. Sudah kita bahas semuanya. Jadi dari naba, khabar, hadis itu melahirkan fungsi informasi. Yang kedua, fungsi meyakinkan diambil dari hiwar dan jidal. Kita juga sudah pelajari apa itu hiwar, apa itu jidal. Ya, dari hiwar dan jidal melahirkan fungsi meyakinkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah fungsi mengingatkan. Fungsi mengingatkan diambil dari tazkir dan inzar. Diambil dari tazkir dan inzar, juga sudah kita pelajari masing-masing dengan satu kajian. Tazkir dengan satu kajian, inzar dengan satu kajian. Kemudian ada fungsi motivasi, diambil dari metode tabligh dan tabsyir. Diambil dari metode tabligh dan tabsyir. Insyaallah juga sudah kita kaji apa makna tabligh, apa makna tabsyir. Kemudian ada fungsi sosial. Kita ambil dari metode ta'aruf. Dari metode ta'aruf melahirkan fungsi sosial. Kemudian ada fungsi bimbingan, ya. Ada namanya fungsi bimbingan. Diambil dari metode irsyad dan wasiat, tawasi. Ini juga sudah kita pelajari satu demi satu. Kemudian fungsi kepuasan spiritual kita ambil dari mau'izah dan nasihat, juga sudah kita pelajari. Kemudian ada fungsi hiburan, itu diambil dari idkhal as-surur. Ya, kita ambil dari idkhal as-surur. Jadi, pencinta ilmu komunikasi Islam, itulah fungsi-fungsi yang kalau kita berkomunikasi secara umum, ya, secara umum fungsinya, tujuannya yang akan kita dapatkan, yang akan kita berikan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi, paling tidak 8 ini. Nah, kita sejak awal ketika ingin berkomunikasi, apa sekedar memberikan informasi, atau kita memberikan berkomunikasi untuk meyakinkan tentang hal tertentu yang kita mau yakinkan, atau kita ingin mengingatkan orang, atau kita ingin memotivasi orang, atau kita ingin berkenalan, menambah pertemanan, fungsi sosial kita ingin bangun, atau kita ingin membimbing orang yang memerlukan bimbingan, atau kita ingin memberikan kepuasan spiritual, kenyamanan di hati manusia, atau kita ingin mendatangkan hiburan bagi orang yang memerlukan hiburan karena kesedihan hatinya. Itu semua ketika kita tahu fungsinya, kita tahu bagaimana metode apa yang perlu kita lakukan. Metode apa yang perlu kita lakukan. Jadi, pencinta ilmu komunikasi Islam, tema ini sangat penting. Kita tahu fungsinya apa?
ya, kita tahu fungsinya apa. Lalu ketika kita tahu fungsinya, oh untuk fungsi ini metodenya ini, ya, metodenya ini. Sudah kita pelajari satu persatu dan ini luar biasa kalau kita kuasai dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sebagai pengantar itulah 8 fungsi paling utama yang perlu untuk kita mainkan saat kita berkomunikasi secara Islami. Kali ini kita akan masuk kepada fungsi informasi. Kali ini kita akan masuk kepada fungsi informasi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita ingin melihat fungsi ini sejak awal kehidupan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sudah bekali Adam dengan seluruh kosakata. Ya, Allah Subhanahu wa taala bekali Adam dengan seluruh kosakata. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Jadi modal berkomunikasi adalah kosakata. Ini namanya ini, namanya ini, namanya ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Dan ternyata itu adalah salah satu dari bekal Adam untuk menjadi khalifah, mengetahui nama-nama dan mengetahui fungsi-fungsi dari nama-nama benda Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Maka disebutkan di dalam ayat itu, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ternyata di antara bekal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam berbagai macam nama. Dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, kemuliaan kepada Adam alaihissalam sehingga dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu. Ternyata di antaranya adalah Allah ajarkan kepada Adam berbagai nama yang dari situ Adam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan nama-nama itu kepada para malaikat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, setelah Adam diberikan oleh Allah bekal seperti ini, lalu Adam hidup sendirian, gak betah sendiri. Karena memang manusia dihadirkan secara tabiat berpasang-pasangan. Lalu akhirnya diciptakanlah pasangan hidup Adam, yaitu Hawa. Nah, lalu dari sinilah nanti Adam memiliki pasangan untuk berbagi rasa dan informasi. Jadi kehadiran dari Hawa di tengah-tengah kehidupan Adam alaihissalam membawa kedamaian bagi Adam. Dan akhirnya lahirlah dari keduanya keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau kita melihat peristiwa sejarah pertama manusia ini, ya, secara umum manusia itu diberikan oleh Allah sifat penasaran untuk mengetahui apapun yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi ingin tahu ini namanya apa, ini namanya apa, ingin kenal, ingin tahu. Dia nggak puas kalau dia nggak tahu apa nama di sekitarnya, apa hakikat daripada benda-benda tersebut. Dia ingin tahu. Itu namanya rasa penasaran yang membuat akhirnya dia ingin mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Nah, setelah itu rasa penasaran ini membuat dia ingin tahu dan bertanya, kemudian akhirnya tahulah dia tentang hal tersebut. Dan ini ditanamkan juga kepada anak kecil.
Anak-anak itu kan paling pertama belajar kepada orang tuanya, ya. Ini apa? Ini apa? Begitu dia tanya kepada orang tuanya, kata siapa? Ini apa? Nanya dia, ingin tahu tentang kosakata yang ada di sekitarnya. Ya. Itu kebutuhan memang dari kita untuk mengenal orang-orang dan alam di sekitar kita. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ya, setelah memiliki ilmu dan pengalaman seperti itu, manusia biasanya tidak betah memendam ilmu dan pengalamannya. Nah, setelah dia tahu, itu kalau dia tahu, mulut ini kayak gatal gitu ya, ingin ketemu orang, cepat-cepat menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang dia ketahui. Apalagi dia adalah sumber yang paling pertama, wah itu senang sekali, bahagia, kadang-kadang bangga untuk menyampaikan kepada orang ada berita baru yang dia ketahui. Itu kadang-kadang muncul, ya, muncul perasaan penasaran atau tidak tahan untuk memendam informasi yang dia miliki. Itulah sebabnya kenapa informasi itu menjadi sangat cepat beredar. Karena setiap orang yang punya informasi mau berbagi kepada orang lain. Dia nggak kuat untuk tidak membaginya. Kemudian juga setiap manusia punya rasa, perasaan. Dan perasaan itu nggak di-share ke orang, dipendam itu sakit. Ya, oleh sebab itu dia berbagi kepada temannya. Dan teman dia hidup, pasangan hidup itulah yang paling mungkin untuk menjadi tumpahan rasa. Nah, oleh sebab itulah orang ketika ada teman hidup seperti itu, dia ingin menyampaikan informasi-informasi yang dia ketahui, perasaan-perasaan yang dia miliki ditumpahkan kepada orang lain sehingga nyaman suasana hidupnya. Nah, ini pencinta ilmu komunikasi Islam. Oleh sebab itu fungsi informasi ini menjadi sangat penting, ya, sangat penting karena memang dia merupakan kebutuhan manusia untuk menjadi yang terbaik. Informasi ini akan membuat orang menjadi lebih tinggi dibandingkan orang lain. Adam alaihissalam yang paling pertama mendapatkan informasi ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Ya, jadi penguasa informasi ini yang menguasai informasi akan menjadi orang yang berkuasa dan biasanya akan menjadi rujukan. Oleh sebab itu, informasi ini jangan dianggap sepele. Informasi ini adalah sangat penting. Dalam komunikasi, informasi ini memainkan peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Ada kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW dan ini menimpa keluarga Nabi, yaitu kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang sering disebut dengan hadisul ifki, ya, kisah tentang ada kebohongan, hoax bahasa sekarang yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran dan berkembangnya Islam, lalu ingin dirusak dengan target adalah merusak orang yang menyebarkan Islam, sumber utamanya itu Nabi, kalau nggak bisa kepada keluarganya. Ya, target ini adalah kepada keluarga Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kejadiannya adalah pada suatu saat Aisyah mendapatkan giliran untuk pergi bersama Rasul dalam sebuah peperangan. Nah, pulangnya pada saat waktu istirahat, Aisyah ke belakang buang hajat, lama di tempat buang hajat itu, ya, lama di tempat buang hajat. Lalu ketika kembali ke tempat peristirahatan dan ternyata pasukan itu udah pulang, udah pergi kembali menuju Madinah. Nah, Aisyah tuh dibawa pakai digotong begitu pakai tanduk. Dan Aisyah mengatakan dirinya itu langsing sehingga
Orang tuh kadang-kadang nggak ngerasa dia di dalam ada atau nggak ada tuh nggak lo terasa. Lalu diangkatlah tandu itu, tandu kosong, ya. Dan orang nggak sadar Aisyah nggak ada di dalam. Dibawalah sampai ke Madinah tandu itu, tapi Aisyah nggak ada di dalamnya. Hanya Aisyah mikir mudah-mudahan orang nanti sadar bahwa dia nggak ada, kembali menyusul. Tinggallah dia di situ. Lalu ketika dalam menunggu mudah-mudahan ada yang datang, ternyata ada salah satu anggota pasukan yang terlambat, ya, untuk pulang ke Madinah. Tempat peristirahatan itu melihat ada Aisyah. Namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Ada Sofwan di situ. Akhirnya Sofwan, ya, memerintahkan Aisyah udah naik di kendaraannya. Sofwan yang menggiringnya dari bawah. Dan ternyata kejadian fakta ini digoreng oleh orang-orang munafik di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini berita diolah sedemikian rupa sehingga jadilah pesannya apa? Di framing, apa framingnya? Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Itu informasi yang disebarkan, ya, dibuat framenya seperti itu. Menyebarlah berita itu dari mulut ke mulut. Nah, fakta memang ada, tapi fakta ini kan tidak selalu bisa ditafsirkan apa adanya, yang sebenarnya tidak bisa diselewengkan sesuai dengan keinginan dari orang yang ingin punya kepentingan tertentu. Lalu akhirnya karena ini berita, kalau bahasa sekarang berita besar lah, ya. Berita besar. Kenapa? Tokoh sentral yang dibidik ini adalah tokoh sentral, yaitu istrinya Rasulullah, istri yang tersayang lagi, Aisyah. Ya. Jadi dari mulut ke mulut tuh ngomong sampai Allah abadikan itu kejadian. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu tuh ngomong dari mulut ke mulut, ya. Kamu ucapkan dengan mulut kalian, terima dari mulut ke mulut. Kamu anggap itu berita yang ringan, ya. Bahwa itu di sisi Allah besar dosanya. Ya. Nah, dari kejadian ini informasi yang kayak begini masif masuk juga ke Rasulullah. Akhirnya apalah kata Aisyah, yang aku rasakan kok kayak Aisyah itu Rasulullah tuh nggak mesra ya. Waktu pulang dari perjalanan itu, dari perang ini, Aisyah sakit, ya, sakit di rumahnya. Tapi ada perubahan pada sikap Rasulullah, ya, ada perubahan pada sikap Rasulullah. Nggak biasa. Biasanya beliau itu sangat harmonis, sangat romantis orangnya. Ini kok kayaknya begitu. Lalu karena melihat perubahan sikap Rasulullah itu, Aisyah minta izin, udahlah aku biar dirawat di rumah orang tua. Rasulullah dingin aja katanya, dingin aja, udahlah nggak apa-apa ke sana. Begitu. Jadi ada suasana yang Aisyah sebenarnya ada merasakan perubahan, tapi juga nggak tahu, karena nggak tahu ada berita informasi macam-macam di luar, karena beliau sakit di rumah. Ya, sampai akhirnya ada keluarganya, ya, ketika Aisyah keluar begitu minta ditemani, si keluarga ini yang menemani Aisyah ini dibantu sama Abu Bakar, si Mistah namanya. Ini kesandung kakinya, kesandung itu mengucapkan isu itu, gitu ya, isu yang beredar itu keluar gitu, kayak latah begitu, karena masuknya berita, masifnya berita itu, akhirnya keceplosan ngomong begitu. Aisyah baru tahu, jangan-jangan ini nih kejadian. Dia datang ke bapaknya, minta informasi. Bapaknya nggak bisa ngomong, ibunya nggak bisa ngomong, karena nggak tahu apa sebenarnya. Berita sudah sangat susah untuk diklarifikasi. Akhirnya Rasulullah
ini kenapa ada orang menggangguku kayak begini. Rasulullah nggak senang dengan peristiwa itu, tapi nggak bisa memberikan, ya, nggak bisa untuk memberikan solusi karena belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Lalu akhirnya, nah mulai nih ada orang, Rasul, kalau ketahuan nih siapa yang menyebarkan berita dan ini ternyata bohong, kami siap untuk untuk memerangi mereka. Coba bayangkan, yang ingin saya sampaikan dalam kisah itu diambil adalah informasi yang masuk. Ada orang ingin menyelewengkan fakta. Kemudian dia masif berita, ternyata sampai sekelas Rasulullah pun ini bisa terpengaruh, suasana hati menjadi tidak romantis bahasa daripada Aisyah karena informasi seperti itu. Terjadi perubahan gara-gara informasi. Dan yang dibawa menjadi kasakusuk ini, kalau ada orang yang menyebarkan berita dan ternyata dari kalangan kami akan musuhi, kami akan perangi mereka. Bisa sampai ke tingkat pertumpahan darah. Dari mana? Dari informasi. Jadi peran informasi ini peran besar di dalam kehidupan kita. Jadi komunikasi ini berawal dari informasi. Kehidupan itu berawal dari informasi. Nah, oleh sebab itulah fungsi yang pertama ini fungsi yang paling penting dalam kita berkomunikasi, yaitu fungsi informasi. Jadi kalau kita melihat kajian dari Ibnu Qayyim rahimahullah, sebuah namanya adat atau habit, kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh manusia, dia menjadi habit, kebiasaan, itu berawalnya dari apa? Berawalnya dari informasi yang disebut oleh beliau dengan khawatir. Khawatir itu masuk ke kita lewat mana? Lewat mata, dengan kita melihat, menyaksikan, lewat mata, kita menonton, kita membaca, lewat telinga, dia masuk. Dia masuk ke telinga kita, dia masuk ke mata kita, lalu akhirnya masuk ke dalam hati kita, masuk ke pikiran kita. Itu setelah itu membentuk namanya tasawur. Persepsi tentang berita yang kita terima. Jadi membentuk tasawur. Semakin banyak khawatir yang masuk, informasi yang masuk, apalagi sama terus dari mana-mana kita diserbu oleh berita itu. Contoh yang hari ini sering dijadikan kaidah oleh pemberitaan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan minat untuk didengar atau untuk ditonton. Mereka mengatakan bad news is good news. Berita jelek itu adalah berita bagus. Maksud mereka apa? Ternyata banyak orang suka berita tak baik, berita-berita jahat, berita-berita yang berdarah-darah, fitnah, gosip, yang jahat-jahat. Itu menjadi good news untuk siapa? Untuk orang yang ingin mendapatkan suara, tontonan sebanyak-banyaknya, dapat viewers sebanyak-banyaknya, mendapat jam sebanyak-banyaknya, akhirnya mendapatkan nanti banyak yang menonton, nanti bisa masuk iklan yang sebanyak-banyaknya. Jadi ada orang yang kayak begitu. Nah, ketika informasi jahat ini banyak yang masuk, itu akan membentuk apa? Tasawur. Persepsi orang tentang sesuatu terbentuk. Terbentuk. Kalau yang jahat banyak yang masuk, maka jahatlah persepsi yang masuk tentang sesuatu. Nah, ini seperti itu. Lalu dari tasawur melahirkan namanya iradah, keinginan. Dari keinginan memunculkan niat, lebih lagi kekuatan, lebih lagi makin menajam keinginan itu menjadi niat. Dari niat menjadi azam, berazam untuk melakukannya, akhirnya muncullah fi'il, namanya perbuatan. Dari apa? Ternyata dari informasi.
Nah, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, perbuatan dilakukan secara berulang-ulang akan melahirkan kebiasaan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dari sini kita mengetahui pentingnya fungsi informasi ini. Pentingnya fungsi informasi ini. Dia nggak boleh kita abaikan. Rusaknya orang gara-gara diawali oleh informasi, dan baiknya orang diawali dari bagusnya informasi yang masuk. Oleh sebab itu, fungsi pertama ini harus kita menangkan, yaitu kebaikan-kebaikan di dalam komunikasi Islam. Fungsi informasi yang baik ini harus kita menangkan, kita perbanyak informasi-informasi yang baik, sehingga kebiasaan baik akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang berperan penting juga untuk menebarkan kebaikan-kebaikan dengan menebarkan informasi-informasi yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.